Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan bahwa ada umat yang namanya Israel, Yehudim, dan ada pula yang namanya Goyim, yaitu Gentile, bangsa-bangsa non-Yahudi. Banyak orang salah paham, apakah ini sebuah diskriminasi? Itu bukan. Jadi Tuhan memilih suatu umat dan pilihan itu sifatnya kekal untuk memberikan rencananya, yaitu penyelamatan seluruh umat manusia. Dan tokoh yang pertama digerakkan oleh Tuhan yang dipilihnya itu Abraham. Abraham diutus meninggalkan negerinya, rumah bapaknya, dan menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Tetapi negeri itu belum dilihat Abraham. Lalu Abraham diberikan jaminan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan termasyhur namanya, menjadi berkat. Siapa yang memberkatinya akan diberkati, siapa yang mengutuknya akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, saudara-saudara, kita tahu sendiri perjalanan kehidupan Abraham ketika disuruh meninggalkan negerinya itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tetapi meninggalkan paradigma, pola hidup, budaya, adat istiadat yang tidak sejalan dengan master plan Tuhan ke depan. Termasuk apa? Termasuk diantaranya adalah diskriminasi gender, di mana wanita itu tidak mendapatkan posisi sebagai kawan sepadan laki-laki. Makanya saudara-saudara, muncullah Tuhan menguji Abraham itu dengan perjalanan hidupnya. Dijanjikan sebagai bangsa yang besar, tapi pada sampai masa tuanya, istrinya juga sudah tua, tapi anak tidak kunjung datang. Sampai-sampai kemudian Abraham itu mengeluh kepada Tuhan. Mana janjimu menjadikanku sebagai bangsa yang besar, sedangkan aku tidak punya anak? Apakah Eliezer hambaku itu yang harus mewarisi semua yang kuperoleh? Lalu Tuhan menyuruhnya Abraham keluar dari rumahnya melihat bintang-bintang di langit. Lihatlah bintang-bintang itu apabila engkau bisa menghitungnya. Seperti itu nanti keturunanmu. Tetapi Abraham sudah mulai percaya kembali. Tetapi kini kemudian Sarah yang mulai ragu. Lalu ironisnya Sarah kembali kepada aturan-aturan hukum yang oleh Tuhan dianggap tidak adil sehingga meninggalkan wilayah itu. Ambillah hambamu Hagar. Siapa tahu Sarah itu dapat anak dari dia. Ini sebetulnya pola budaya, pola hukum yang ada sehingga Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Lewat pengangkatan anak misalnya. Tetapi ada syarat-syarat di mana apabila seorang nyonya tidak bisa memberikan anak pada suaminya. Nah, sebenarnya kan ungkapan ini juga salah kan? Tidak memberikan anak pada suaminya, ya kalau yang mandul si perempuan, kalau yang mandul laki-laki coba. Jadi ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sudah tidak jujur, artinya tidak fair ya. Kamu boleh mengambil hamba itu untuk memperoleh anak dari dia. Anak itu nanti kalau syaratnya harus lahir di rumah sang nyonya. Supaya menegaskan, membuktikan bahwa itu memang anaknya sang tuan. Lalu yang menerima pertama anak itu lahir dari rahim ibunya adalah sang nyonya tadi. Ketika anak itu digendongnya untuk pertama kali oleh sang nyonya,
Dia mengatakan, engkaulah anakku dan pada hari ini aku memperanakkan engkau. Pola inilah yang sebenarnya dibuat percontohan adopsi. Lalu anak itu jatuh sebagai anak sang nyonya. Sementara ibu fisiknya tadi menebus pemberian itu dengan lepas dari perbudakan. Ini sebetulnya aturan-aturan hukum yang ada di zaman Abraham. Antara lain terbukti tertulis dalam inskripsi Nusi. Itu muncul kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi dan Undang-Undang Lipit Ishtar atau Lipit Ishtar Code. Nah kemudian apa yang terjadi? Hagar akhirnya dinikahi oleh Abraham. Punya anak Ismail. Tapi secara naluri seorang perempuan tentu dia memandang rendah sang nyonya. Sehebat apapun, secantik apapun, sekaya apapun engkau. Tapi rahimmu mandul. Dan bagi masyarakat Timur Tengah kuno, kemandulan itu aib. Maka digambarkan orang menangisi keperawanannya di bukit itu menunjukkan apa? Budaya saat itu menghukum orang yang tidak memiliki keturunan. Sepanjang sejarah kitab suci kita diperkenalkan dengan kasus-kasus seperti ini. Misalnya kenapa Tuhan mencobai Abraham untuk mengorbankan anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Persembahkanlah dia ke tanah Moria sebagai korban bakaran. Kan toh akhirnya enggak dibakar beneran. Tidak dikorbankan, tapi seekor domba. Artinya bahwa Tuhan mau menyindir kepada umat manusia yang mengorbankan korban manusia dari anak sulung atau anak satu-satunya itu sebuah kejadian atau sebuah upacara yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka Israel itu dipilih untuk dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti dia maha suci, tidak. Dikuduskan itu disendirikan. Dipisahkan dari bangsa-bangsa non-Israel. Tapi menjadi bangsa yang terpilih itu standar moralnya lebih tinggi daripada non-Yahudi. Maka Anda lihat dalam sepanjang sejarah itu kenapa Israel itu diberikan hukum-hukum khusus yang tidak diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Misalnya, kalau untuk orang Israel berlaku apa yang disebut hukum Musa. Nanti di masa kemudian setelah zaman Yesus, tradisi itu dikumpulkan oleh para rabi yang berotoritas yang disebut dengan Taryak Misvot Muse, 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi. Nah 613 hukum Musa itu sebenarnya terdiri dari 3 klasifikasi hukum. Yang pertama yang disebut mispatim, hukum yang bersifat universal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, itu universal. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, semua kan sama kan? Bangsa apapun sama. Itu hukum yang berlaku universal. Yang kedua hukum yang bersifat peringatan. Namanya edot. Misalnya, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Apa logikanya sebetulnya? Supaya Israel tidak sama, dibedakan, dikhususkan, dispesialkan dari peri hidup dan cara-cara bangsa lain yang memuja kesuburan rahim seperti orang-orang Kanaan yang memuja Asyera. Seperti orang-orang Tirus Sidon yang memuja Ishtar. Karena itu tekanannya pada dewi kesuburan. Maka ketika nanti Israel mengalami desintegrasi, terbelah menjadi 2, di wilayah utara itu ada raja namanya Ahab menikahi Isabel. Dengan cara itu masuklah yang namanya sinkretisme menjadi ideologi negara Israel utara. Dan itu kemurkaan bagi Tuhan. Makanya terjadilah Tuhan mengizinkan Elia membunuh nabi-nabi Baal. Itu bukan karena Tuhan itu kejam. Tetapi itu langkah-langkah pembasmian
akar terorisme atau akar kejahatan. Kalau orang tidak memahami teks Alkitab, Tuhan kok kejam kali Tuhan ini. Kenapa harus dibunuh nabi-nabi Baal itu? Kira-kira mirip ketika orang membasmi terorisme. Karena keselamatan orang banyak lebih penting daripada 1-2 orang. Dan itu ideologi negara. Karena lewat perkawinan politik antara Ahab dengan Isabel. Sejarah kan selalu berulang. Maka jangan kamu makan kambing bersama susu induknya. Itu artinya jangan menyerupai pemujaan Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan itu kan ideologinya beranak pinak, memperbanyak anak jadi pabrik manusia. Sehingga ketika penyembahan Dewi Asyera, penyembahan Baal yang menikah dengan Asyera, dimanapun juga mereka tanpa kerja keras hanya cukup menambah istri dan menambah anak, maka jumlahnya sudah banyak. Sementara Israel punya moralitas, ya kan? Moralitas ini yang membedakan dengan bangsa lain. Yang kedua, misalnya dari Edot itu ya, itu adalah misalnya jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Itu peringatan kita akan komitmen para founding fathers, para patriark, para bapak leluhur Israel. Mengingatkan peristiwa Yakub yang karena kegigihan perjuangannya dipukul pangkal pahanya, tapi dia memenangkan pergulatan itu. Setiap kali engkau melihat daging di sendi pangkal paha, ingatlah akan Yakub nenek moyang kita. Tapi kalau orang menabdu nenek moyangnya Rorim Pande, tidak pernah dipukul kakinya, tidak berlaku, ya kan? Kalau orang Jawa kakek moyangnya Suro Menggolo ya tidak berlaku. Hukum itu kontekstual. Baru yang ketiga namanya hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan. Misalnya Imamat pasal 11. Jangan kamu makan onta, apalagi kencingnya. Tidak boleh diminum. Ya kan? Jangan kamu makan kelinci. Ya, kelinci tidak boleh, pelanduk tidak boleh. Baru urutan keempat babi. Tapi kenapa babi dilarang? Kata orang Yahudi, seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi, namanya Philo. Bukunya yang berjudul The Special Law, jilid 4. Anda bisa lihat itu, gampang di cross check gitu. Kenapa babi itu dilarang? Karena babi adalah binatang yang paling enak, paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Ini orang goyim ini pasti. Ini orang goyim ini. Ya loh. Bagi yang memakannya artinya apa? Philo sendiri tidak makan. Tapi dia memahami kenapa Tuhan melarang ini bagi orang Yahudi. Kok berat sekali? Eksodus bisa tidak 40 tahun itu terjadi. Bisa 80 tahun lagi. Karena mereka ini disuruh bermental baru. Ya, bermental ke tanah perjanjian, bukan Mesir. Tapi bayangan mereka tetap daging anak lembu, ya, daging kambing, apalagi B2, kira-kira seperti itu. Kasir bahasa Ibraninya ya. Tapi ada juga mereka yang mencari kenapa itu dilarang babi itu. Tapi orang Yahudi itu kan memaksimalkan otaknya kan. Jadi sekalipun hukum itu tidak boleh dipikir, dia mikir karena dia tidak ingin otaknya nganggur. Kenapa kok tidak boleh gitu loh. Ya, nah kita cukup belajar saja, kenapa tidak boleh katanya. Gini, setiap anak yang sulung, baik itu ternak, binatang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya persembahan Habel yang sulung dari kambing dan dombanya kan dipersembahkan. Nah sekarang menandai kesulungan kalau anaknya kambing, anaknya sapi terlalu muda. Karena anaknya cuma 2 atau 3. Tapi kalau babi anaknya 18, gimana menandai kesulungannya? Masuk akal apa tidak? Nah inilah yang disebut Taryak Misfot Muse. Dan itu sesungguhnya dari Alkitab sendiri. Dari Ulangan pasal nomor 20 misalnya. Ditulis nanti kalau anak-anakmu bertanya,
maha edot, veha hukim, veha mispatim, siwah adunai Elohenu etchem. Maka jawablah, apabila anak-anakmu bertanya, peringatan-peringatan haedot dan ketentuan-ketentuan hahukim dan peraturan-peraturan hamispatim siwah adunai Elohenu etkem yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, maka jawablah. Inilah berlaku bagi orang Yahudi, bagi Yehudim. Lalu bagaimana yang bagi orang bukan Yahudi? Ini semua saya kutip dari sumber Talmud, dari sumber Targum, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Bagi orang-orang non-Yahudi itu berlaku hukum Nuh. Baru kenal hukum Nuh. Itu ada dalam Sefer Hayufelim. Ya, hukum Nuh itu dibagi menjadi 7 kalau menurut sistematik para rabi. Pertama ya disebut Sifa Misfot Bene Noah. 7 misfot bagi anak-anak Nuh. Yang pertama apa? Itu disebutkan dalam Traktat Sanhedrin 56a. Yang satu, pertama, larangan abudah zarah. Larangan penyembahan kepada berhala. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada Elohim-Elohim yang lain di hadapan hadiratku. Itu hukum. Kalau orang Yahudi hukum pertama itu Anoki Adonai Eloheka Aser Hoshetika Me'aret Misrayim Mivet Afadim. Akulah Tuhan Allah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu hukum, sekalipun itu kalau menurut sistematik Kristen itu seperti apa? Konsideran. Baru hukum yang kedua itu adalah jangan ada ilah lain. Sistematiknya berbeda antara Yahudi, Kristen Katolik dan Lutheran, Calvinis dan Ortodok, tapi isinya kan sama, hanya kasih nomornya aja beda. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Yang kedua adalah kelilat Hashem, menista, tidak menghormati Tuhan. Yang kedua ini. Yang ketiga itu gilui arayot, artinya imoralitas seksual. Percabulan, perjinahan. Kemudian selanjutnya gesel, tindakan kekerasan, pembunuhan. Lalu sefikut damim, darah. Pertumpahan darah itu baik sebagai simbol karena pembunuhan itu menghilangkan nyawa. Sedangkan nyawa makhluk ada dalam darahnya, maka darahnya sekaligus juga tidak boleh dimakan. Ya, sefikut damim. Kemudian efer min hakai. Artinya apa? Artinya memakan binatang yang mati dicekik. Karena membunuh binatang itu ada aturannya. Kalau Anda membunuh binatang dengan cara menyiksa, kayak di luar Jawa di Toki itu enggak sah. Itu. Karena apa? Itu menyiksa sesama ciptaan. Jangan Toki lagi ya. Sembelih baik-baik sampai keluar darahnya. Ini yang tukang Toki-Toki itu ketawa semua itu. Iya toh? Tidak boleh itu. Makanya kalau bagi orang Yahudi kalau daging dipotong dengan melanggar halakah, hukum, maka itu sama dengan bangkai. Boleh kamu jual kepada orang non-Yahudi. Lalu orang salah paham, orang Yahudi jual bangkai kepada bangsa lain. Padahal tidak memenuhi syarat korban bagi Yahudi. Tetapi fungsi daging kan tetap bisa dijual di pasar. Iya toh? Lah itu loh kadang-kadang orang memahami secara keliru. Untuk menegakkan 6 hukum yang pertama itu maka perlu diselenggarakan mahkamah yang adil namanya dinin. Kalau orang-orang non-Yahudi sudah melakukan hukum Nuh ini, maka dia akan disebut bangsa non-Yahudi yang saleh. Ya, disebut hasidi umot haolam. Nah sekarang bandingkan, ketika gereja perdana, karena saya sengaja kisahkan ini untuk apa? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu saudara-saudara dibagi dalam 2 kelompok sebetulnya. Kelompok yang pertama itu gereja Nosrim, pusatnya di Yerusalem. Dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara
Kristus. Yakobus Yaakob, Hasadik, Yakub yang adil, Yakub si adil. Apa yang diperlakukan? Ya hukum Musa tadi. Maka jangan kemudian Anda pikirkan kira-kira Petrus, Yakobus itu kira-kira makan saksang, itu tidak mungkin itu. Jangan hanya karena orang Batak suka makan saksang, terus kemudian cari teman. Ada yang Batak ya? Iya kan? Banyak tuh. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kedua, untuk pertama kali murid Yesus disebut Kristen itu di mana? Di Antioquia. Di Antioquia itulah yang disebut orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus. Satunya mengenal Torah, satunya tidak mengenal Torah. Lalu bagaimana mereka hidup dalam satu persekutuan? Nyaris terjadi gap di gereja mula-mula itu. Karena apa? Banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya. Anda ingat pada abad pertama itu, orang Yahudi terdiri dari 3 aliran. Saduki, yang kedua Eseni. Eseni itu tidak sempat muncul di publik zaman Yesus karena mereka sejak tahun 152 sebelum Masehi sudah meninggalkan kota Yerusalem, membawa para pengikutnya dan mendirikan komunitas baru di Qumran yang meninggalkan bagi kita The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati. Nah kemudian yang ketiga Parisi. Orang-orang Parisi itu adalah para penafsir Taurat. Semua ini saudara satu Torah. Orang-orang yang paling kuno Israel yang pertama memisahkan diri itu Samaria. Samaria itu menolak kekudusan kota suci Yerusalem. Kenapa? Kelompok yang di sebelah utara. Ini kalau kita ngomong sejarah Israel, ini banyak orang tuh gak suka sama saya karena itu. Saya bilang kalau semua ngomong ayat, saya ngomong ayat. Ya kalau percaya, kalau tidak. Semua ngomong wahyu. Yang gak percaya itu Wahyudi kan. Benar tidak? Maka saya bilang begini, sudahlah. Kalau kamu ngomong wahyu, satunya ngomong Wahyudi, satunya ngomong Wahyu Siombing, tidak selesai-selesai. Karena nabi-nabi ini adalah tokoh sejarah. Kenapa kita tidak lihat sejarah? Maka saya sampaikan, itu yang banyak orang tidak suka sama saya. Kemudian saya dianggap ini antek-anteknya Yahudi. Saya diem aja lah. Mau saya ngomong sebenarnya seperti apa? Saya bilang, prasasti pertama di luar Alkitab yang merujuk nama Israel itu tahun 1205 sebelum Masehi. Anda bisa lihat di Museum Nasional Mesir di Kairo. Namanya dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I. Jadi itu pasca Eksodus. Ketika bangsa Israel sudah Eksodus ya, mungkin di zaman hakim-hakim itu. Mereka menulis menunjukkan kemenangan militer bangsa Mesir atas bangsa-bangsa tetangga. Lalu mereka menulis dalam prasasti itu, Yasir il-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa. Keturunannya tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi di Mesir. Masuklah di zaman Yosua. Ya, setelah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku Israel. Nah, setelah zaman hakim-hakim lewat, bangsa ini minta raja. Lalu Tuhan memberi raja. Siapa yang pertama? Saul. Saul itu berkuasa kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi. Setelah itu digantikan oleh Raja Daud 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Setelah Raja Daud, Salomo 970 sampai 930 sebelum Masehi. Lalu karena dosa-dosa Salomo itu, Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami disintegrasi. Yang di sebelah utara itu diikuti 10 suku, yang di sebelah selatan hanya 2 suku saja, yang paling dominan Yehuda. Maka muncul kata-kata Yehudim, karena yang paling menonjol suku Yehuda. Yang di sebelah utara ini,
dari tahun 930 sampai tahun 722 ketika mereka dikalahkan oleh Asyur. Waktu dikalahkan oleh Asyur itu untuk mengurangi potensi pemberontakan terhadap negeri yang menjajahnya, maka rakyatnya itu dicampur dengan 5 suku, Babel, Hamat, Kuta, Awa, Sefarwaim. Nanti muncullah kelompok yang namanya Samaria. Orang Samaria sendiri itu munculnya dari Semer, di mana satu bukit dibeli untuk ibu kotanya kerajaan Israel Utara. Tapi bagi orang Samaria, kami ini Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu orang Eseni tadi mengaku diri, yang lari ke Qumran tadi mengaku diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa? Pelaku Taurat. Sementara orang Saduki hanya Taurat. Bagi Farisi penafsir Taurat. Nanti di antara 3 kelompok ini muncul orang-orang Yehudim yang menjadi pengikut Yeshua HaMasiah di Yerusalem, yang menegaskan bahwa Yeshua HaMasiah itu adalah Sof HaTorah, yaitu penggenap Taurat. Semua kelompok ini adalah saudara satu Taurat, tapi tafsirannya beda-beda. Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membajak Taurat Yahudi. Itu enggak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus itu orang Yahudi. 12 muridnya juga Yahudi. Lah 70 murid itu kebanyakan Yahudi diaspora. Maka di dalam Alkitab, dari 2 kelompok tadi, ada pengikut Yesus yang dari kalangan Yahudi di Yerusalem, dari kalangan non-Yahudi yang ada di Antioquia. Dari yang Yahudi itu terbagi 2 lagi, yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Heleniston. Itu siapa? Orang-orang Yahudi yang kebanyakan ada di Alexandria, ada di Siprus. Mereka ini bahasa ibunya Yunani, tetapi bukan bahasa Yunaninya Plato. Bahasa Yunani Koine itu bahasa Yunani internasional, cita rasanya tetap Yahudi. Hanya bahasanya, karena bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Dan yang kedua, orang Ibrani. Orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik, yang tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya orang-orang Farisi ini, kalau Anda baca sejarah ya, baik sejarah gereja mula-mula, misalnya yang ditulis oleh Epifanius dari Salamis, atau yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Josephus itu mencatat luar biasa. Pertama apa? Alkitab sendiri malah tidak mencatat kemartiran Rasul Yakobus. Mengapa? Karena Rasul Yakobus belum wafat, Alkitab sudah ditulis. Kisah Rasul sudah selesai ditulis. Yang merekam kematian soko guru gereja di Yerusalem untuk orang-orang Jewish yang percaya Mesias. Yaitu orang-orang Nostrim, Nisarim, pengikut Yesua dari Nazaret, itu ditulis oleh Yosefus. Bagaimana kejadiannya? Kalau direkonstruksi kira-kira seperti ini. Ya, ini saya bicara sumber di luar Kristen loh. Jadi objektif ini, karena yang ngomong kan bukan orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya karena pembelaan Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Kira-kira seperti itu. Dan Alkitab cocok, di Sapa Rasul mengatakan banyak orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Ini panen jiwa karena banyak anak-anak Abraham dari Israel itu yang menjadi pengikut Yesua. Hanya ada eksesnya, kan semua itu kan mesti ada negatif positifnya toh. Mayoritas bisa menjadi percaya. Tapi orang-orang Farisi itu membawa cara pandangnya yang legalistik ke gereja. Dengan cara apa? Rasul-rasul yang lain tidak keberatan kalau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi
memakai hukum Yahudi. Karena itu hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi untuk orang yang bukan Yahudi tidak boleh dipaksa untuk menjadi ikut hukum Yahudi. Karena menurut para rabi sendiri yang non-Yahudi boleh mengikuti hukum Nuh. Sampai hari ini di Israel berlaku. Nah saudara-saudara, orang-orang Farisi itu maunya orang-orang pengikut Yesus yang dari kalangan non-Yahudi harus sunat dan mengikuti hukum Musa. Mengikuti taryak misfot Muse tadi di kemudian hari yang rumusannya seperti itu. Ini menimbulkan kegaduhan di gereja mula-mula tadi. Akhirnya kan Yakobus tahun 62 Masehi itu kan dibunuh atas desakan ya imam besar saat itu dari Saduki. Jadi tidak semua orang Yahudi bersalah. Ya karena orang-orang Farisi yang baik masih banyak, Nikodemus Farisi misalnya. Ya, banyak sekali. Kemudian saudara-saudara apa yang terjadi? Ketika dua jemaat ini nyaris pecah. Lalu para rasul itu bersidang di Yerusalem. Itulah yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15. Maka apa yang disampaikan oleh para rasul? Pertama menghadapi kecenderungan ekstrim kaum Farisi ini. Orang Farisi itu dulu punya rekam jejak sejarah yang dikritik oleh Yesus. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena kamu menjelajah daratan dan mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu, penganut agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Konteksnya apa itu? Pada masa sebelum Kristus, orang-orang Farisi ini kalah bersaing dengan orang Saduki dalam soal penguasaan aset bait suci. Ini soal uang lagi ini. Persembahan-persembahan itu masuk ke kaum aristokrat yang namanya kaum Saduki ini. Akibatnya orang Farisi enggak kebagian apa-apa. Makanya dia bikin meja-meja money changer, uang korban kalau di luar itu harga kambing satu itu misalnya 100 sikal dia jual menjadi 300 sikal. Kira-kira seperti itu. Dan persembahan ke bait Allah harus uang sikal. Kalau dinar harus ditukar ke sikal dulu, di situ ada money changer. Ya kira-kira seperti itu. Tapi lebih daripada itu apa? Dia memproselitkan, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi dengan motivasi yang tidak tulus. Bukan karena jiwa-jiwa mereka, tapi supaya persembahan mereka masuk ke kantongnya Farisi, tidak masuk ke bait suci. Itu yang terjadi. Tapi luar biasanya, yang menjadi sasaran dari proselitisme ini adalah orang-orang Edom, termasuk keluarga Herodes Agung. Ini kalau baca Alkitab dengan setting sejarah, clear sekali loh. Herodes Agung itu anaknya Antipater. Antipater bapaknya itu adalah keturunan Edom, berarti keturunan Esau. Ibunya itu keturunan Nebayot dari suku Nabatean, itu keturunan Ismail. Jadi secara ras sebetulnya Herodes Agung itu orang Arab, orang Edom dan orang Nabatean. Ketika Roma menaklukkan wilayah jajahan yang nanti disebut Yudea pada tahun 68 sebelum Masehi, berikutnya untuk menentramkan negara jajahan baru ini, diangkatlah Herodes Agung sebagai raja Yahudi. Dia makanya mengambil hati orang Yahudi dengan membuat bait suci lebih megah pada zamannya tahun 37 sebelum Masehi. Tapi dia ini orang juga menjadi sangat-sangat takut kalau ada raja Yahudi yang akan lahir. Makanya ketika mendengar pengumuman orang Majus bahwa raja Yahudi telah lahir, diinstruksikan agar anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Berarti Yesus waktu itu usianya di bawah 2 tahun. Hanya kita seringkali dikaburkan drama Natal, orang Majus datang bersama para gembala. Padahal waktu orang Majus datang, itu Yesus sudah umur di bawah 2 tahun. Ini kronologi sejarahnya, saudara-saudara. Maka kemudian dikatakan, oke, sekarang kasih ini dulu.
Petrus sebagai yang paling senior di antara para rasul. Petrus menekankan, nenek moyang kita juga tidak bisa menanggung hukum ini. Kenapa kita harus memaksakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kemudian kasih itu kepada Barnabas dan Paulus yang baru bertobat. Untuk menyampaikan bagaimana ternyata Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa Goyim. Orang-orang bukan Yahudi, mujizat tetap terjadi. Lalu setelah itu diserahkan kepada tuan rumah. Kan Yerusalem tuan rumahnya Yakobus. Apa yang dilakukan Yakobus dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan kemudian 28. Mereka harus menulis surat kepada jemaat di Antioquia. Agar orang-orang yang bukan Yahudi hendaknya menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Apabila melakukan semua ini, engkau orang baik. Engkau sudah menjadi baik itu hasede umat haolam. Bahwa orang-orang non-Yahudi yang melakukan hukum Nuh itu sudah dianggap orang-orang non-Yahudi yang saleh. Hanya bedanya kalau menurut Talmud dibagi menjadi 7, di Kisah Rasul dibagi menjadi 4. Lah, penyembahan berhala itu disatukan dengan kelilat Hasem. Larangan menyembah ilah-ilah lain disatukan dengan larangan untuk menghujat Tuhan. Kemudian darah dan pembunuhan itu artinya apa? Makan darah itu artinya simbol daripada kita peduli pada kemanusiaan, pada nyawa, dijadikan satu dengan pembunuhan. Jadi 7 menjadi 4. Tapi itu hukum Nuh. Saudara bisa membaca ensiklopedia Judaika yang menceritakan bahwa kebijakan rasul-rasul dalam kekristenan ini mencerminkan pelaksanaan hukum Nuh di kalangan orang-orang bukan Yahudi.